Di video kali ini gue pengen bahas beberapa kekurangan paling penting dari MacBook Neo yang wajib jadi pertimbangan kalian juga. Halo semuanya, selamat datang di channel Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas list kekurangan yang gue temukan setelah nyobain si MacBook Neo ini. Sebenarnya ini adalah MacBook yang menurut gue sangat-sangat rekomen, apalagi buat kalian yang pengen masuk ke ekosistemnya Apple, pengen nyobain Mac dengan harga yang cukup terjangkau karena ini adalah MacBook paling murahnya Apple saat ini. Tapi kalau kalian ngikutin video kita yang sebelumnya, tetap dia membawa build quality yang benar-benar rasanya mewah banget. Ketika kita pakai juga performanya bagus, bahkan kita ada video yang ngetes editing video 4K Project ST Media gitu ya, langsung di sini, dan itu bener-bener lancar banget pas kita praktekin. Tapi karena dia adalah lini paling murah dari MacBook, otomatis bukan tanpa kekurangannya juga. Pasti ada beberapa catch yang harus kita jadikan pertimbangan juga kalau kalian mulai ngelirik si MacBook Neo ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, video ini disupport oleh Bosan di Kelas, dimana itu adalah platform buat kalian yang pengen belajar fotografi dan videografi secara ekspres tanpa kebanyakan teori. Jadi benar-benar straight to the praktek gitu ya. Nah, gue mulai suka dengan kalimat itu. Nanti kedepannya kita kayak gitu terus, straight to the praktek. Jadi banyak prakteknya, dan harga course-nya juga murah-murah banget, sangat terjangkau ya, seharga kopi doang. Tapi kalian bisa ningkatin skill kalian buat ya meningkatkan pendapatan kalian juga ke depannya. Langsung aja kalian bisa cek di bosandikelas.id, dan selama bulan Ramadan ini lagi diskon, harganya murah banget. So sebelum ketinggalan, kalian langsung cek aja. Siapa tahu ada course-course yang cocok buat kalian. Oke, masuk ke kekurangan pertama yang cukup banyak dibahas di setiap pembahasan MacBook Neo gitu ya. Sebenarnya gue sampai hampir muak juga dengar kekurangan ini. Karena ini kayak satu hal yang terdengar tidak penting dikeluarin terus karena Apple saking bagusnya sulit diserang gitu ya. Yaitu adalah tidak adanya backlit keyboard. Jadi keyboardnya tidak nyala huruf-hurufnya. Tapi gue rasa gue yang salah sih, karena setelah gue coba pakai, memang gue itu doyan untuk bekerja di cahaya yang agak redup juga gitu ya, biar lebih tenang gitu kan, lebih santai. Dan ternyata emang cukup menyulitkan sih untuk bekerja tanpa backlit keyboard. Walaupun dia keyboardnya lumayan enak ya, warnanya terang gitu, dengan warna si teksnya itu warna hitam. Dengan kena cahaya dikit aja sebenarnya udah kelihatan gitu teks-teksnya. Tapi tetap gue berasa sangat signifikan dibandingkan gue menggunakan ya MacBook Pro gue, atau ya gue kalau di desktop gue kan ada Logitech MX gitu ya. Dan ya gue cukup missing backlit keyboard, dan sayangnya di MacBook Neo ini belum ada. Dan memang sebenarnya agak kelewatan sih. Walaupun dia MacBook termurah, tapi harga yang ditawarkan itu sebenarnya udah sewajarnya diinkludkan dengan backlit keyboard. Jadi ya itu terkesan seperti fitur yang memang dikurang-kurangin biar versi atasnya masih laku. Kekurangan yang selanjutnya adalah dari bagian layarnya, dimana layarnya ini tidak seakurat versi MacBook Air ataupun MacBook Pro. Apalagi MacBook Pro gitu ya, yang layarnya emang udah paling top tier-nya dari si Apple banget. Pas turun ke sini berasa sih layarnya kurang, ya nggak seenak itu. Tapi tetap dibandingkan laptop-laptop Windows yang dijual dengan harga yang ditawarkan, ini tetap layar yang juara. Sama dia bawa bezelnya lumayan tebel ya. Untuk beberapa orang, apalagi yang biasa pakai laptop-laptop terbaru, gua rasa akan cukup mengganggu lihat bezel setebel ini. Bezelnya tuh ketebalannya kurang lebih mirip-mirip layar iPad. Buat kalian yang biasa pakai iPad dan merasa mewah-mewah aja pakai iPad, ya harusnya nyaman-nyaman aja dengan ini. Tapi gue yakin nggak buat semua orang. Tapi kalau kita ngomongin layarnya, buat gue pribadi sih sebenarnya masih merasa gambarnya bagus. Buat bikin konten itu masih cukup akurat. Tapi bukan akurat dalam artian sertifikasi warnanya ya. Akurat dalam artian kalau gue pindah-pindah ke device-device Apple lain, ya standarisasinya masih cukup deket gitu ya dari segi keakurasian warnanya. Jadi ya menurut gue masih cukup tolerable. Surprisingly lebih tolerable layarnya sih buat gue dibandingkan non-backlit keyboardnya. Yang tadinya gue udah muak banget denger komen-komen soal backlit keyboardnya. Next, kekurangan yang mungkin agak spesifik, dan ini nitpicking sih, karena gue adalah seorang MacBook Pro user dan juga content creator, dan ini akan dipakai sebagai salah satu mesin editing kita juga di kantor ST Media. Satu kekurangan yang agak disayangkan adalah tidak adanya SD card reader. Jadi kalian bisa lihat ya, secara fisik sebenarnya di samping nih ada mirip SD card reader, tapi dia bukan SD card slot, dia adalah speaker yang menghadap keluar, dan dia tidak membawa SD card reader. Walaupun ya bisa diwajarkan juga karena adanya cuma di versi Pro gitu ya, MacBook Pro, MacBook Air juga tidak ada. Tapi buat kita ya itu agak jadi kekurangan. Tapi kita udah biasa juga sih bawa-bawa
SD card reader terpisah kayak gini. Ini sebenarnya biasa dipakai buat iPhone sih. Ini Snapsys Reload yang kalau kalian pasangin ke iPhone kayak gini, dia tuh bisa bikin iPhone kita untuk recordnya tuh langsung ke SD card. Jadi kalian nggak perlu upgrade storage yang terlalu gimana-gimana. Ini gue contohin. Nah, kayak gini. Dan ini selalu kita bawa-bawa gitu. Selain kita pakai di iPhone ketika kita pengen produksi pakai Apple Lock gitu kan, kita juga sering pakai ya udah jadi card reader ketika kita pakai kamera profesional dan kita laptop yang dibawa nggak ada card readernya, itu kita pakein ke si MacBook-nya ini. Dan dia akan membaca SD card kita ya sama layaknya card reader, dan dia udah UHS 2 juga gitu. Jadi udah high speed juga. So menurut gua ya itu salah satu akal-akalan aja lah karena si laptop ini tidak ada card reader. Tapi sama kalau kalian ngambil MacBook Air juga dia nggak ada si card readernya, so kalian butuh card reader eksternal kayak Snapsys ini. By the way, kalau kalian pengguna iPhone dan kalian pengen maksimalin produksi pakai iPhone kalian, kita juga ada jual LUT untuk Apple Lock yang kompatibel juga dengan Apple Lock 2 dan bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. Jadi kalian bisa pakai LUT-nya ini untuk memproduksi konten yang terlihat lebih profesional padahal pakai iPhone doang. Kita juga udah buktiin beberapa shot utama kita itu cuma pakai iPhone. Langsung aja kalau kalian tertarik, kalian cek LUT-nya ada di stdigital.id. Kekurangan selanjutnya sebenarnya masih lumayan mirip sama tadi SD card slot, tapi sekarang kita berbicara soal portnya sendiri. Karena dia cuma membawa port 2 biji doang di sini ya. Port USB di mana sangat disayangkan juga satunya itu 2.0 dan cuma satu yang 3.0 gitu. Jadi kecepatan tingginya itu cuma ada di slot USB yang paling depan. Nah, kenapa itu jadi sebuah kekurangan? Karena kalau kita pengen output display pakai protokol DisplayPort itu cuma bisa di yang bagian sisi depan. Tapi buat kita pribadi, karena dia storage-nya juga kecil, kita tuh biasa kalau editing kadang file project-nya itu ada di SSD. Kayak yang kita tunjukin juga di video demo sebelumnya yang waktu kita tes buat editing pakai si MacBook Neo ini. Jadi kita pakai SSD aja yang kecepatan tinggi itu langsung makan satu port sendiri gitu di sini, which is menurut gua ya agak menyulitkan kalau kalian dalam workflow kalian banyak memanfaatkan port-port interface dari USB-C-nya. Jadi ya itu perlu jadi bahan pertimbangan juga. Dia belum Thunderbolt juga, jadi kalau kalian pasangin hub juga belum bisa hub-hub yang kayak high spec gitu ya buat nambahin port sebanyak mungkin. Nggak bisa, jadi ya itu akan jadi pertimbangan yang cukup signifikan. Apalagi kemarin di video yang kita demoin soal editing juga banyak yang nanyanya itu seputar untuk penggunaan live streaming. Gua rasa live streaming itu akan banyak memanfaatkan port ya, jadi gua rasa tidak rekomen kalau kalian kerjanya untuk live streaming memanfaatkan si MacBook ini karena portnya cuma 2 dan yang satunya port lelet gitu ya, jadi ya itu harus jadi pertimbangan juga. Terakhir, kekurangan yang agak paradoksial untuk sebuah MacBook yang paling murah adalah harganya yang tidak begitu murah. Tapi gini, ini conditional memang khas di Indonesia ya setiap kali ada produk Apple baru. Karena gua rasa yang kalian bisa lihat sekarang di e-commerce itu adalah harga-harga untuk para early adopter. Kalau kalian udah naksir banget, kalian budget nggak terlalu masalah, kalian lebih suka ke performanya kuat, membawa warna-warna yang unik. Kalau kalian ke cafe gitu kan, kalau kalian kerja di luar, warnanya udah beda sendiri, kayak gini kuning, lalu ada yang warna blush juga dan lain sebagainya. Ya silahkan aja. Tapi balik lagi gue akan ingetin secara harga masih harga early adopter gitu. Buat kalian-kalian yang memang pengen merasakan pertama kali si MacBook Neo ini gitu. Karena kedepannya gue rasa ketika dia masuk secara resmi lewat distributor resmi juga, itu harganya akan di bawah itu. Dan ketika masuk ada harga resminya, gue yakin yang versi internya pun yang tadinya untuk para early adopter ini, gue yakin justru akan lebih turun lagi gitu. Tapi untuk sekarang ketika dia baru aja dirilis di luar dan resminya belum masuk ke Indonesia, seperti biasa harganya adalah harga early adopter. So kalau kalian juga tidak ada urgensi untuk langsung upgrade ke sini, gua tidak merekomendasikannya. Tapi kalau buat kalian extra budgetnya nggak ada masalah, kalian pengen langsung yang latest and greatest, pengen langsung experiencing, ya gua nggak ngejudge juga gitu. Silahkan aja. Jadi ya itu balik lagi ke keputusan masing-masing. Tapi gue udah ingetin di sini soal harga harus jadi pertimbangan juga. Oke, paling segitu aja sih sedikit pembahasan gue seputar MacBook Neo kali ini. Beberapa list kekurangannya yang harus jadi pertimbangan kalian juga kalau kalian pengen beli MacBook terbaru ini. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya ya list-list kalian sendiri juga dari segi kekurangan atau mungkin kelebihannya juga itu nggak masalah. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa
berkarya.